mewakili Bu Deski yang sedang ada acara. Saya akan membuka kuliah pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja. Pada kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi materi aspek ilegal dalam aktivitas penggunaan resource komputer. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompoknya. Yang pertama yaitu Bintang Sepelanto, saya sendiri. Yang kedua ada Fedi Rahman Fadila, saya sendiri. Yang ketiga ada Tasmita Herman. Yang keempat ada Haidi Hirham, saya sendiri. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya ya. Yang akan dilanjutkan oleh Fedi Rahman Fadila atau Fadil. Baiklah, saya akan membacakan materi utama, yaitu A. Term and condition penggunaan IT. Pengertian term and condition IT adalah aturan-aturan dan kondisi yang harus ditaati pada penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut mencakup integriti, privasi, dan availability dari informasi yang terdapat dan tentukan di dalamnya. Perbedaan privasi dan term and condition. Pada dasarnya, privasi sama dengan confidentiality. Namun, jika confidentiality biasanya berhubungan dengan data-data perusahaan atau organisasi, sedangkan privasi lebih ke arah data-data yang bersifat pribadi. Contoh, hal yang berhubungan dengan privasi adalah email seseorang pemakai tidak boleh dibaca oleh administrator. Hal ini untuk menjamin privasi dari email dan isi email tersebut sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain, sedangkan term and condition lebih menekankan kepada aturan khusus, persyarat pemberian izin, persetujuan oleh suatu perusahaan kepada pengguna melalui perjanjian atau kontrak. Aspek teknologi. Semua teknologi adalah pedang bermata dua. Ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat. Contoh, teknologi nuklir dapat memberikan sumber energi, tetapi juga menghancurkan kota Hiroshima. Seperti halnya juga teknologi komputer. Orang yang sudah memiliki keahlian di bidang komputer bisa membuat teknologi yang bermanfaat, tetapi tidak jarang yang melakukan kejahatan. 2. Aspek hukum. Hukum untuk mengatur aktivitas di internet, terutama yang berhubungan dengan kejahatan maya, antara lain masih menjadi perdebatan. Ada dua pandangan mengenai hal tersebut, antara lain satu, karakteristik aktivitas di internet yang bersifat lintas batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan teritorial. 2. Sistem hukum tradisional, the existing law, yang justru bertumpu pada batasan teritorial. Dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di internet. Dilema yang dihadapi oleh hukum tradisional dalam menghadapi fenomena cyberspace ini merupakan alasan utama perlunya membentuk satu regulasi yang cukup akomodatif terhadap fenomena baru yang muncul akibat pemanfaatan internet. Aturan hukum yang akan dibentuk itu harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum the legal needs para pihak yang terlibat di dalam transaksi lewat internet. Hukum harus diakui bahwa yang ada di Indonesia sering kali belum dapat menjangkau penyelesaian kasus kejahatan komputer. Untuk itu diperlukan jaksa yang memiliki wawasan dan cara pandang yang luas mengenai cakupan teknologi yang melatar belakang kasus tersebut. Sementara hukum di Indonesia itu masih memiliki kemampuan yang terbatas di dalam penguasaan terhadap teknologi informasi. Selanjutnya poin ketiga akan dibacakan oleh Wahyudi Ilham. Baiklah, saya akan
source dan memberikan fasilitas untuk mengakses informasi tersebut dan menggunakan peralatan mendukung apabila memungkinkan. Di sini kita bisa melihat adanya proses pembelajaran. Yang menarik dalam dunia hacker yaitu terjadi strata-strata atau tingkatan yang diberikan oleh komunitas hacker kepada seorang terhadap piawainya, bukan karena umur atau senioritas. Untuk memperoleh pengakuan atau derajat seorang hacker, mampu membuat program untuk exploit kelemahan sistem, menulis tutorial atau artikel aktif, diskusi di mailing list atau membuat situs web dan sebagainya. Lalu yang keempat, aspek ekonomi. Untuk merespon perkembangan di Amerika Serikat sebagai pioner dalam pemanfaatan internet telah mengubah paradigma ekonominya, yaitu paradigma ekonomi berbasis jasa atau from a manufacturing based economy to service based economy. Akan tetapi pemanfaatan teknologi yang tidak baik atau adanya kejahatan di dunia maya bisa mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Yang kelima, aspek sosial budaya. Akibat yang sangat nyata adanya cybercrime terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia adalah ditolaknya transaksi di internet dengan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. Masyarakat dunia tidak lagi percaya karena banyaknya kasus kartu kredit fraud yang dilakukan oleh hacker asal Indonesia. Lalu materi yang C, beberapa isu pokok dunia IT. Ada 4 jenis isu dalam etika TI, yaitu yang pertama isu privasi. Rahasia pribadi yang sering disalahgunakan oleh orang lain dengan menggunakan atau memonitor email, memonitor perilaku kerja atau kamera tersembunyi, dan memeriksa komputer orang lain. Pengumpulan atau penyimpanan dan penyebaran informasi mengenai berbagai individu atau pelanggan dan menjualnya kepada pihak lain untuk tujuan komersial. Privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan di mana informasi yang mengenai diri sendiri dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Jadi hak ini berlaku untuk individu, kelompok atau institusi. Yang kedua, isu akurasi. Autentifikasi kebenaran dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses. Siapa yang bertanggung jawab atas berbagai kesalahan dalam informasi dan kompensasi apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, isu properti, kepemilikan dan nilai informasi atau hak cipta intelektual. Hak cipta intelektual yang paling umum berkaitan dengan TI adalah perangkat lunak. Penggandaan atau pembajakan perangkat lunak adalah pelanggaran hak cipta dan merupakan masalah besar bagi para vendor, termasuk juga karya intelektual lainnya seperti film dan musik. Lalu yang keempat, aksesibilitas. Hak untuk mengakses informasi dan membayar biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bintang. D. Pelaku dalam kejahatan cybercrime. Yang pertama ada unauthorized access, merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contoh dari tindakan kriminal ini adalah probing dan porting. Probing dan porting adalah salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan port scanning atau probing untuk melihat service apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server, mail server, mail, dan seterusnya. Yang kedua adalah illegal content, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap sebagai melanggar hukum atau mengganggu ketertiban
ketertiban pada masyarakat umum. Contohnya adalah penyebaran pornografi atau berita hoax. Yang ketiga adalah penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sebuah email atau perangkat USB. Seringkali orang yang sistemnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ingin ransomware dihapus atau dimusnahkan. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam atau membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi. Yang keempat, cyber espionage, sabotage, dan extortion. Cyber espionage merupakan sebuah kejahatan dengan cara memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang kelima adalah thrifting. Thrifting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan kemudian kartu kredit tersebut digunakan oleh pelaku tanpa sepengetahuan dari pemilik kartu tersebut. Yang keenam ada cracking. Aktivitas cracking ini di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga serangan DOS, denial of service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target sehingga korban tidak dapat memberikan layanan akibat sistemnya yang crash. Phishing dan cyber phishing. Cyber phishing merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan typo phishing adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Yang kedelapan ada cyber terorisme. Tindakan cybercrime termasuk cyber terorisme ini juga jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk tracking ke situs pemerintah atau militer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasbita. Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. 1. Menyebarkan video asusila. Dalam Undang-Undang ITE, pengaturan mengenai larangan menyebarkan video asusila diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal yang senada diatur juga dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perjudian berbasis online juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Hal ini diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, diatur juga dalam pasal 303 JO 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Jadi kita harus berhati-hati. Selain itu, perjudian juga dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik pelarangan kelas.
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun, denda paling banyak 1 miliar rupiah. 6. Teror online. Teror online. Teror adalah hal yang paling tidak menyenangkan yang dialami pada seseorang. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pelaku teror juga dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. 7. Meretas akun media sosial orang lain. Dengan meretas akun orang lain, kamu bisa dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dengan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan dunia IT masih sangat rentan terhadap hukum undang-undang. ITE saat ini dinilai masih belum mampu untuk memecahkan isu permasalahan dalam etika TI. Kebebasan teknologi membuat siapa saja dapat bebas menggunakannya. Apakah itu kebebasan yang berdampak negatif ataupun positif? Penggunaan teknologi harus diimbangi dengan peraturan yang bisa membatasi para pengguna untuk tetap berada pada jalur yang telah disepakati bersama dengan organisasi komputer. Perkembangannya yang semakin maju membuat para profesionalisme komputer harus mengerti dan memenuhi syarat profesi dan mematuhi peraturan profesionalisme khusus dalam bidang TI. Dari kelompok kami, jika teman-teman semua ada pertanyaan, silakan dikasih. Saya dari kelompok 6 mau bertanya ke kelompok 5. Apa hukum di negara kita sudah bisa mengatur kejahatan di bidang penggunaan sumber komputer? Perkenalkan, nama saya Leo, saya dari kelompok 7. Mau ingin bertanya bagaimana cara data kita aman? Pertanyaan terakhir, Andra. Baik, perkenalkan nama saya Andra, saya dari kelompok 9. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara Pak Bukarding mendapatkan nomor kartu kredit seseorang, apakah dengan menggunakan cara fisik atau cara lain? Baiklah, saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Aldio. Bagaimana cara data kita aman? Yaitu dengan cara mengaktifkan verifikasi 2 langkah, jangan menggunakan wifi publik atau gratisan, serta pasang antivirus yang terbaru atau yang terupdate. Pak Aldio, apakah bisa diterima? Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Pertanyaannya, apakah hukum di negara kita sudah bisa mengcover kejahatan di bidang penggunaan research komputer? Jelaskan. Menurut saya, penggunaan research komputer itu yang berlaku di Indonesia belum mampu mengcover segala permasalahan, semisalnya cybercrime atau cyberlaw yang terjadi di Indonesia, karena masih banyak UU yang bersifat lentur dan subjektif, sehingga mengekang kebebasan berpendapat seseorang di media elektronik.
Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andra. Soalnya, bagaimana pelaku carding mendapatkan nomor kartu kredit? Apakah dengan phishing atau tidak? Sebenarnya banyak cara carder untuk mendapatkan nomor kartu kredit seseorang. Salah satunya dengan phishing ini. Iya, kalau untuk mengetahui caranya langsung, kita cara mengetahui dari nomor kredit seseorang. Kami ini nggak paham caranya. Untuk mendapatkan mengetahui nomor kreditnya bisa juga dengan phishing ini. Kalau dari kami nggak tahu lah. Kami nggak pernah nyoba kami. Terima kasih Andra. Semoga bermanfaat ya. Tutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.